Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Al-Hafiz akan menjelaskan tentang konflik internasional. Sebelum kita mengetahui apa itu konflik internasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere yang artinya saling memukul. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, yang dimana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain yang dengan menghancurkannya. Macam-macam konflik sosial. Yang pertama, itu ada konflik antar individu. Ini adalah konflik antar individu satu dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada konflik antar agama. Ini pernah terjadi di daerah Poso di daerah Sulawesi. Yang ketiga yaitu konflik antar ras. Ini pernah terjadi di Afrika tentang politik apartheid. Yang selanjutnya yaitu konflik antar etnis. Ini adalah konflik antar etnis satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada konflik antar golongan. Konflik antar golongan ini pernah terjadi di Indonesia. Contohnya ialah pendukung calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto. Yang terakhir yaitu konflik antar negara. Ini pernah terjadi di Indonesia dan Malaysia tentang perebutan Reok Ponorogo. Nah, konflik ini sendiri memiliki dua akibat. Yang pertama itu konstruktif, yang kedua itu destruktif. Adapun dari konstruktif sendiri ialah konflik yang bersifatnya positif, seperti bertambahnya solidaritas, muncul pribadi yang kuat, dan munculnya kompromi. Sedangkan konflik dari destruktif itu bersifat merusak, seperti retaknya persatuan, jatuhnya korban harta dan nyawa, berubahnya sikap dan kepribadian, dan munculnya dominasi kelompok yang menang. Adapun bentuk pengendalian konflik, yang pertama ialah konsolidasi. Konsolidasi artinya melakukan penyatuan. Penyatuan di sini ialah bersatu dan tidak terpecah lagi atau tidak memulai konflik. Yang kedua yaitu ada mediasi. Mediasi ialah cara penyelesaian konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dibantu juga oleh mediator. Selanjutnya yaitu arbitrasi. Jika mediasi itu bisa dilakukan dengan cara kedua belah pihak saja tanpa ada pihak ketiga, maka arbitrasi itu mediasi dengan melibatkan pihak ketiga. Contohnya ialah Indonesia dengan Avanti Communication dari pihak luar negeri. Selanjutnya yaitu ada konflik-konflik yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama yaitu adalah Perang Dunia I. Perang Dunia I ini berlangsung selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1914 sampai tahun 1918 yang berpusat di Eropa. Latar belakang terjadinya yaitu yang pertama, terbunuhnya Franz Ferdinand, pewaris tahta dari Austria, oleh supirnya sendiri. Yang kedua yaitu adanya muncul gerakan nasionalisme berlebihan dan munculnya koalisi-koalisi pada negara Eropa. Yang ketiga yaitu berlomba-lomba untuk mencari pengaruh dan mendapatkan bahan mentah serta memasarkan barang jadinya. Akhir dari Perang Dunia I ini itu dilakukan perjanjian damai di Versailles di negara Prancis pada tanggal 28 Juni tahun 1919. Nah, yang kedua, Jerman merupakan pihak yang paling dirugikan karena adanya perjanjian damai di akhir perang, sehingga berdampak secara tidak langsung dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang ketiga yaitu menewaskan 9 juta tentara dan 5 juta warga sipil meninggal karena penyakit dan kelaparan. Nah, dan penyelesaiannya yaitu membentuk Liga Bangsa-Bangsa sebagai wadah perdamaian dunia. Kalau tadi itu Perang Dunia Pertama,
sekarang ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini berlangsung selama 6 tahun, yaitu dari tahun 1939 sampai 1945, dan juga dipicu oleh ketidakmampuan Liga Bangsa-Bangsa dalam menghentikan agresi Jepang di Cina, Italia di Ethiopia, dan pengambil alihan Austria oleh Jerman. Pada bulan September 1939, Jerman mengambil kota Danzig dan menyerbu Polandia. Jerman dan Italia juga menandatangani perjanjian untuk saling mendukung dalam perang, dan adanya pertentangan ideologi antara fasisme, komunisme, dan liberalisme. Akhir dari Perang Dunia Kedua yaitu melemahnya blok sentral antara Jerman, Italia, dan Jepang. Kedua yaitu ada serangan balasan Soviet pada Jerman. Ketiga yaitu bom atom dijatuhkan di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang keempat yaitu Jerman terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, selanjutnya itu pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, setelah dari Perang Dunia Kedua, itu ada Perang Dingin. Perang Dingin ini tidak melibatkan senjata, tetapi perang terhadap teknologi, yang melibatkan teknologi dan ideologi. Ideologi sendiri ini ialah ideologi antara Amerika Serikat yang berideologikan demokrasi liberal dan Uni Soviet yang berideologikan komunis. Perang ini berusaha menjadi yang paling berpengaruh dalam tatanan dunia. Dan juga negara yang memerangkan perang ini yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet merasa paling hebat karena mereka adalah negara pemenang. Blok Barat dan Blok Timur mempunyai pertahanannya sendiri. Blok Barat membentuk NATO dan Blok Timur membentuk Pakta Warsawa. Adapun efek dari Perang Dingin yaitu pecahnya Perang Korea di tahun 1948 dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet turut andil di dalamnya, sehingga terpecahlah Korea itu menjadi dua, yaitu Korea Utara yang berideologikan komunis dan Korea Selatan yang berideologikan demokrasi liberal. Yang kedua yaitu adanya ketegangan antara Amerika dan Kuba, yang Kuba sendiri itu berhaluan komunis sedangkan Amerika itu liberal. Yang ketiga yaitu terjadinya Perang Vietnam dan muncullah inisiatif gerakan non-blok yang salah satunya ditugaskan oleh Insinyur Soekarno. Yang keempat yaitu berakhirnya Perang Dingin seiring dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Itulah tadi penjelasan konflik internasional. Semoga apa yang ditayangkan ini bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah informasi, saya mohon maaf. Apabila juga ada kesalahan kata, saya mohon maaf juga. Pada Tuhan saya minta ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.